Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Atika Fitri Zabia dari Universitas Riau, jurusan Hubungan Internasional. Nah, di video kali ini saya akan membahas 15 soal TPA Bappenas yang sesuai dengan logika formal untuk persiapan tes potensi akademik. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan teman-teman dan penonton. Gak usah lama-lama, kita langsung masuk ke apa itu logika formal. Logika formal adalah kemampuan berpikir secara teratur, sistematis, dan masuk akal untuk menarik kesimpulan berdasarkan suatu penyataan atau fakta yang diberikan. Dalam logika formal, seseorang diuji untuk memahami hubungan sebab akibat, menentukan pernyataan benar atau salah, serta menarik kesimpulan yang logis dan konsisten. Jenis-jenis logika formal ada banyak nih, namun di video kali ini saya akan membahas hanya 5. Yang pertama yaitu silogisme, menarik kesimpulan dari dua pernyataan. Yang kedua ada implikasi, jika maka, yaitu menentukan hubungan sebab akibat dalam suatu pernyataan. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan, menentukan kesimpulan paling tepat berdasarkan informasi yang telah diberikan. Yang keempat ada negasi atau ingkaran, menentukan lawan atau kebalikan dari suatu pernyataan. Yang kelima ada hubungan perbandingan, yaitu membandingkan urutan, tinggi, umur, nilai, dan sebagainya. Nah, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke soal latihan yang pertama. Semua mahasiswa wajib memakai alma mater. Dina adalah mahasiswa. Nah, kesimpulannya apa? Karena di sini ada semua, berarti Dina wajib memakai alma mater. Berarti kan ini semua mahasiswa coret. Berarti Dina, semua mahasiswa dan mahasiswa dicoret. Berarti Dina wajib memakai alma mater. Jawabannya B. Nah, pembahasannya, karena semua mahasiswa wajib memakai alma mater dan Dina adalah mahasiswa, maka Dina wajib memakai alma mater. Benar. Oke, kita langsung masuk ke latihan kedua. Tidak ada siswa kelas 12 yang terlambat. Tidak ada. Andi siswa kelas 12. Maka jawabannya adalah Andi tidak terlambat. Kenapa itu pembahasannya kalimat tidak ada, berarti seluruh atau semua. Bisa dibikin semua. Ya. Kelas 12 tidak terlambat. Jadi Andi juga tidak terlambat karena Andi siswa kelas 12. Oke, kita lanjut ke soal latihan yang ketiga. Nah, jika hujan turun, maka jalan basah. Nah, jalan itu tidak basah. Kesimpulannya adalah hujan tidak turun. Pembahasannya, jika hujan maka jalan basah, tetapi jalan tidak basah berarti hujan tidak turun. Ini mudah lah ya, bisa kita pahami. Oke, kita masuk ke latihan keempat, yaitu semua dokter memakai jas putih. Sebagian dokter adalah dosen. Kesimpulannya adalah jika ada kata semua dan sebagian, maka jawabannya pasti sebagian. Nah, kesimpulannya adalah sebagian dosen memakai jas putih. Kenapa pembahasannya? Karena sebagian dokter dosen dan semua dokter pakai jas putih, maka sebagian dosen memakai jas putih. Oke, kita masuk ke latihan yang kelima. Gak berasa ya, udah latihan kelima aja. Nah, jika listrik padam, kipas mati, kipas ini menyala. Kesimpulannya apa? Berarti listrik menyala. Pembahasannya, jika kipas masih menyala berarti listrik tidak padam atau listrik menyala. Ini benar. Oke. Sebenarnya ini bisa kita masukkan, soal-soal ini mudah, bisa kita masuk ke penalaran umum sih lebih tepatnya ya. Oke. Soal latihan 6. Ani lebih tinggi dari Budi. Budi lebih tinggi dari Caca. Berarti A lebih dari C, B lebih dari C. Ani lebih tinggi dari Budi,
Budi lebih tinggi dari Caca. Berarti coret. Berarti Ani lebih tinggi dari Caca jawabannya. Kan dari A sama C. Berarti kita cari yang Ani dan Caca mana nih ya? Oke, berarti B. Ani lebih tinggi dari Caca. Karena Andi lebih tinggi dari Budi dan Budi lebih tinggi dari Caca, maka Ani lebih tinggi dari Caca. Kita masuk ke latihan 7. Semua burung memiliki sayap. Semua memiliki sayap. Ayam adalah burung. Kesimpulannya adalah ayam memiliki sayap. Karena ayam termasuk burung nih. Karena ayam termasuk burung. Dan semua burung memiliki sayap. Maka ayam memiliki sayap. Oke. Nomor 8. Nah, jika toko buka, maka lampu menyala. Lampu ini tidak menyala. Kesimpulannya adalah toko tutup. Oke, karena lampu tidak menyala, maka toko kemungkinan tutup. Gampang sekali ya. Oke, kita masuk ke latihan ke-9. Nah, sebagian. Nah, ingat tadi ada sebagian, ada semua. Pasti jawabannya sebagian. Nah, ini tips ya. Tips penting. Nah, sebagian mahasiswa suka matematika. Semua yang suka matematika pasti suka logika. Kesimpulannya adalah sebagian mahasiswa suka logika. Jika sebagian mahasiswa suka matematika dan semua pecinta matematika suka logika, maka pasti jawabannya sebagian mahasiswa suka logika. Benar sekali. Oke, kita lanjut ke soal latihan 10. Jika Andi belajar, maka Andi lulus. Andi lulus. Nah, kesimpulannya apa? Kalau seperti ini tidak bisa kita jawab pasti. Kita harus menjawab mungkin. Karena cuman ada premis 1. Premis 2-nya tidak ada. Jadi kita untuk ini jawaban bukan pasti. Jadi kita harus jawabnya mungkin. Karena Andi lulus belum tentu karena belajar saja. Jadi kesimpulan yang paling tepat adalah mungkin belajar. Nah, kalau misalnya di kasus lain, misalnya P1-nya ada. Nah, P2-nya ada. Berarti jawabannya pasti. Oke, gitu. Ini kalau ini mungkin. Oke. Nah, kita masuk ke semua ikan nih, semua hidup di air. Lele nih ikan. Nah, semua ikan hidup air, lele adalah ikan. Pasti lele hidup di air jawabannya. Karena udah pasti semua. Pasti dia pasti gitu. Ini tuh jawaban mutlak gitu. Karena lele termasuk ikan dan semua ikan hidup air, maka lele hidup di air. Betul. Oke. Kita masuk ke soal latihan ke-12. Tidak semua pegawai datang tepat waktu. Rina adalah pegawai. Kesimpulannya, Rina pasti terlambat. Kan datang tepat waktu nih berarti kalau nggak datang tepat waktu berarti dia terlambat. Antara dua kemungkinan ini ya. Nah, dan jawaban kata tidak semua ini jawabannya adalah Rina mungkin terlambat. Karena di sini kurang premisnya. Ini P1, P2-nya nggak ada ya. Nah, karena dia cuma bilang tidak semua pegawai datang tepat waktu, Rina adalah pegawai. Kesimpulannya Rina bisa jadi terlambat, bisa jadi datang tepat waktu. Tapi karena pilihan gandanya seperti ini, kita jawabnya mungkin. Oke, ini tidak semua pegawai tepat waktu, maka Rina mungkin terlambat. Oke, kita lanjut ke soal latihan 13. Jika hari libur, maka Doni pergi memancing. Jika hari ini Dodi tidak pergi memancing, kesimpulannya, nah kalau hari libur Doni mancing. Doni tidak pergi memancing, berarti hari ini bukan hari libur.
Jika hari libur maka Dodi pergi mancing. Karena Dodi tidak pergi mancing, maka kemungkinan besar hari ini bukan hari libur. Mudah sekali ya di latihan ke-13 ini. Asalkan kita sungguh-sungguh dan fokus terhadap soalnya, kita pasti bisa menjawabnya. Soal latihan 14. Semua dan semua. Oke. Berarti jawabannya pasti semua. Kalau kayak gini nih berarti semua. Pasti semua. Nah, semua siswa rajin adalah siswa berprestasi. Semua siswa berprestasi mendapat penghargaan. Berarti kita coret aja ini kata-katanya. Semua ini semua ini kita coret. Nih siswa berprestasi kita coret, siswa berprestasi ini kita coret. Nah, jawabannya berarti siswa rajin mendapat penghargaan. Ingat tadi di awal berarti semua siswa rajin mendapat penghargaan. Jawabannya adalah A. Benar. Oke. Kita lanjut ke soal terakhir. Gak berasa ya guys, udah di penghujung soal aja. Jika seseorang rajin olahraga, maka tubuhnya sehat. Rajin ya, rajin olahraga. Bima sehat. Nah, kalau ini kita P1-nya ada, P2-nya nggak ada. Mana dia? Nah, ini nih kita nggak bisa. Ini adalah soal yang rancu. Kesimpulannya itu pasti kata-katanya yang seperti tadi, yaitu mungkin. Karena dia kurang, informasinya kurang banyak, kurang fokus lah ya. Berarti jawabannya itu mungkin, karena kurang soalnya. Tubuh sehat bisa disebabkan banyak faktor. Bisa aja dia bukan olahraga tapi makan sehat, terus jaga pola tidur. Nah, jadi mungkin rajin olahraga salah satunya. Nah, kita tidak bisa menarik kesimpulan, tapi kita bisa menjawab mungkin. Kesimpulannya, untuk tips-tips mengerjakan soal Bappenas ini, yaitu yang pertama adalah pahami dulu pola soalnya dan kita harus rajin latihan soal. Kita bisa melihat tipe-tipe soalnya, bisa beragam kan, seperti verbal, numerik, dan figural. Terus lakukan latihan soal secara konsisten minimal 2 jam setiap hari untuk membangun kebiasaan dan meningkatkan kecepatan berpikir kita. Nah, yang kedua itu manajemen waktu yang efektif. Nah, alokasikan waktu per soal dengan bijak. Jangan terpaku pada satu soal sulit. Gunakan teknik eliminasi untuk mempercepat pengerjaan dan pastikan semua soal terjawab sebelum waktu habis. Oke, sekian dari hasil penjelasan saya. Selama saya membahas 15 soal TPA Bappenas ini, mohon maaf jika ada kurang-kurang kata atau salah-salah kata. Kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan penyampaian, bisa dikritik di komentar. Sukses TPA Bappenas dimulai dari persiapan matang, semangat belajar dan raih impianmu.